Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 1865011 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 10, yaitu fase pemrograman. Yang pertama, pendahuluan. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal dengan tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda harus mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. 2. Daftar pemeriksaan pemrograman. Sebelum Anda memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika ya, jawablah waktu mulai dan penundaan pemrograman. 2. Apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selesai tepat waktu. Jika ada pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? 3. Apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, dan alat-alat pemrograman yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user dan masalah bisnis. Pastikan bahwa mereka telah membaca requirement dokumen dan functional specification. 6. Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Anda membutuhkan kemudahan untuk menggunakan software pengembangan dan alat-alat pemrograman. Komputer pengembangan harus mempunyai respon yang cepat, harus tersedia ketika diperlukan, dan harus dapat diandalkan. 9.3 Langkah-langkah pemrograman. Langkah 1. Rencana penggabungan. Menurut akal sehat, Anda tidak akan dapat membuat sebuah program sekaligus dan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana Anda akan menggunakannya. Bab 9 ini merinci beberapa metode untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut, tetapi Anda harus merencanakan urutan penggabungan ini sekarang. Karena Anda harus menulis program supaya dapat digabungkan, ini disebut rencana tes sistem. Langkah 2. Mendesain modul. Programmer menerima beberapa tingkat desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah, sampai mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman. Ini disebut desain modul. Langkah 3. Telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan pengkodean. Penelusuran ini sangat kecil, hanya programmer yang tepat, supervisor, dan mungkin programmer lainnya yang perlu diperhatikan. Kegunaan dari penelusuran desain modul adalah untuk memastikan bahwa desain yang terbaik yang telah dilakukan, semua fungsi telah dialamatkan, dan semua bagian telah ditangani. Langkah 4. Rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian tersebut dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah kode diterapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntutan pada penelusuran rencana pengujian sepanjang desain modul sedang dilaksanakan. Kerjakan penelusuran ini bersama-sama. Langkah 5. Kode setiap modul. Standar pengkodean akan ditetapkan pada saat desain sistem. Kita tidak membahas bagaimana membuat program. Lihat referensi 12. Tulisan ini membahas desain sama baiknya dengan programan dan referensi 13 untuk lebih jelasnya. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah program terstruktur, yaitu jika berukuran kecil, aturan desainnya adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusi dan instingnya tidak lebih dari 2 halaman. 1 entry, 1 eksis. Referensi secara keseluruhan sedikit. Konstruksi terstruktur yang digunakan berurutan. Langkah 6. Menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logik, dan mendapatkan hasilnya. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut pengujian white box. Programmer harus mengetahui isi di dalam modul dan menyediakan data pengujian, sehingga masing-masing part logikal dalam program dapat dieksekusi. Tahap 2
atau pengujian black box dapat dilakukan. Dalam pengujian ini, programmer mengabaikan bagian dalam dari modul data disediakan secara berurutan dan dianggap seperti pemakaian sebenarnya. Langkah 7, menguji level terendah dari integrasi. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah membuat sebuah program stub sebagai pengganti submodul. Potongan program ini dapat terdiri dari 4 baris program yang menunjukkan bahwa kontrol sudah diterima dengan baik. Tampilkan parameter penerima. Jika perlu, lakukan pengontrolan kembali dengan beberapa parameter yang tidak sebenarnya. Langkah 8, menyimpan semua hasil pengujian. Penggabungan modul-modul yang telah diuji. Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Software seperti CMS sangat berguna untuk manajemen konfigurasi, menjamin program tetap berjalan sesuai versinya, dan mengubah ke source code. Langkah 9, memulai dokumentasi user. Apakah programmer bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Tahapan ini adalah waktu terbaik untuk menjawabnya. Dokumen berikut mungkin harus ditulis. Tuntutan pemakai. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis teknis, atau bahkan user sendiri. Tampilkan kembali FS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, form, dan user interface lainnya. User guide yang baik adalah berbagi dalam bagian-bagian yang menunjukkan tingkatan user yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam user guide sistem ABC harus ada bagian yang disebut register functions atau warehouse functions atau lainnya. Materinya harus disesuaikan agar user dapat menggunakan secara normal. Tuntutan pemeliharaan. Bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikutnya? Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis, dan beruntunglah menemukannya setelah semuanya selesai dikerjakan. Berikut ini adalah solusi sederhana tentang hal tersebut. Lebih baik merinci spesifikasi desain tingkat modul secara struktur, mendokumentasikan sendiri kode, dirasa cukup untuk pemeliharaan sistem. Tuntutan operator. Sama seperti user guide untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Dokumentasi pelatihan. Jika Anda akan memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem, rencana apakah materi pelatihan akan diperlukan. User guide yang baik harusnya menambahkan hal ini. Anda mungkin harus membuat bantuan pelatihan seperti transparansi, buku latihan, pengujian, dan sebagainya. 9.4 Peralatan program. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Software ini disebut CASE, Computer Aided Software Engineering, karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman, dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya, programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat. Gunakan jenis yang dapat diperlukan secara tetap dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Compiler harus cepat dan jelas dalam menuliskan pesan kesalahan. Language sensitive. LSE menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, dalam bahasa Pascal, user dapat mengetikkan for dan LSE. Pendeteksi. Debugger membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Debugger dapat memperhatikan program, menelusuri kesalahan, dan memeriksa kesalahan berikutnya. Kode manajemen sistem, seringkali disebut manajer konfigurasi. CMS tidak tersedia untuk semua bahasa pemrograman. CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. CMS menertibkan orang-orang yang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik jika dua orang mengupdate modul yang
sama pada saat yang bersamaan. CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi pada CMS menunjukkan adanya perbaikan atau penambahan yang mudah dengan versi-versi sebelumnya. CMS dapat menangani semua file ASCII. Oleh karena itu, CMS berguna tidak hanya untuk menelusuri file-file sumber, tetapi juga untuk menyimpan file dokumentasi, file pengujian, dan file-file untuk membangun sistem. Modul manajemen MMS digunakan untuk proses compiler dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MMS sangat berguna ketika Anda membangun sebuah rilis sistem, menyatukan sumber-sumber yang benar, dan mengeksekusi image seperti seluruh dokumen yang terdapat dalam satu paket. MMS bekerja hand in hand dengan CMS di mana semua sumber, file-file dokumen, dan file-file perintah yang diproses MMS dapat disimpan. Test Manager TM digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. 9.5 Hak Cipta Copyright. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan software, apapun tujuan dan artinya. Jika Anda ingin melindungi kode Anda, tambahkan pemberitahuan hak cipta pada masing-masing modul dan dokumen asli. 9.6 Kesimpulan dari fase pemrograman. Berikut ini beberapa pemikiran tentang pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk melaksanakan proses tersebut. Pemrograman adalah kesenangan, tetapi debugging bukanlah kesenangan. Perhatikan pernyataan seperti pengkodean telah dilakukan, semua yang debug dihilangkan sehingga 90% telah dikerjakan. Berikut ini beberapa pemikiran tentang programmer. Programmer selalu meremehkan tugas. Mengajari mereka pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Programmer sangat mudah tertekan, mereka akan bekerja lembur jika diperlukan, tetapi hati-hati terhadap lembur yang tetap. Sewaktu-waktu tidak ada lagi produktivitas ekstra yang diperbolehkan dan programmer akan kehabisan tenaga. Pada akhir fase pemrograman, lihatlah hal utama berikut ini. 1. Desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. 2. Program-program individual sudah selesai dikodekan, diuji, dan diselesaikan oleh pimpinan proyek. 3. Susunan dari penggabungan telah ditentukan, ditulis, dan direncana pengujian sistem. 4. Tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan, dan jika Anda beruntung, hal tersebut telah dilakukan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.